Ini teman-teman kita menikmati keindahan Gunung Bromo. Ini waktu saya bersama teman-teman satu tim sedang menikmati keindahan Gunung Bromo sambil berrekreasi supaya kita bisa lebih berkreasi. Dan untuk teman-teman semuanya dimanapun tempatnya, jangan lupa bahagia. Monggo kalau pengen menikmati juga di Bromo, pemandangannya sangat indah dan merupakan salah satu ikon objek wisata di Jawa Timur. Yuk gercepin kita main ke sana bareng-bareng, bisa menembus padang pasir juga. Oke, selamat menikmati dan mari kita melanjutkan cerita kita tentang Dewa Perang. Oke teman-teman, tetap semangat jalanan hidup, jangan lupa bahagia dan selalu waspada karena musimnya lagi musim yang tidak menentu. Oke. Bab 30 Tidak ada jalan kembali. Pada saat ini, tidak jauh dari meja makan, Mu Erlene berbaring di lantai, rasa sakit di tubuh dan telapak tangannya membuatnya mengerutkan kening. Adapun rasa malu Wu Sang Yuan, Chen Jonfong, dan Sun Elvina, dia merasa tidak tahu malu dan menjijikkan. Namun, yang paling mengkhawatirkannya sekarang adalah Harvey. Bagaimanapun, Chen Jonfong telah mengirim 10 tentara bayaran pembunuh untuk memburu Harvey, dan dia benar-benar khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Harvey. Dia sudah mempertaruhkan masa depannya pada Harvey. Jika sesuatu terjadi pada Harvey, maka harapannya akan pupus. Karena itu, Mu Erlene terus-menerus memikirkan cara melarikan diri dari sini. Namun, karena putus asa, dia tidak punya pilihan. Ada 6 tentara bayaran yang berjaga-jaga, dan dia hanya bergerak, itu akan menyebabkan kewaspadaan. Karena itu, Mu Erlene sekarang hanya berharap Harvey dapat menemukan bahaya selangkah lebih awal dan melarikan diri sesegera mungkin. Selama ada orang, ada harapan untuk segalanya. Pada saat ini, Chen Jonfong meletakkan gelas anggur di atas meja, dan berkata dengan sedih, bagaimana situasinya, mengapa mereka tidak mendengar berita dari Romande. Petik 2. Pria kul 1 TH1 Tam Kuat yang berdiri di samping Mu Erlene menyeringai dan berkata, Tuan muda, Anda jangan khawatir, hampir tidak ada orang yang bisa bertahan dari Romande dan yang lainnya. Apalagi Romande dan yang lainnya memiliki hobi, mereka menyukai proses berburu mangsanya, mereka suka menyiksa mangsanya secara perlahan. Kematian, hahaha. Setelah berbicara, pria kul 1 TH1 Tam yang kuat tertawa, dan tentara bayaran lainnya juga tertawa kejam. Yah, itu ide yang bagus. Petik 2. Chen Jonfong mengangguk dan berkata dengan senyum jahat, Munro, ingatlah untuk memberitahu Roman dan biarkan dia mengambil video, dan aku akan menikmatinya nanti. Petik 2. Oke, Tuan, saya akan mengirim SMS ke Romander sekarang. Petik 2. Monroe mengangguk. Mendengar percakapan orang-orang ini, Mu Erlene tidak bisa menahan diri untuk gemetar. Orang-orang ini hanyalah sekelompok orang mesum. Chen Jonfong meregangkan punggungnya dan berkata, karena anak itu Harvey pasti akan mati, aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Petik 2. Setelah berbicara, Chen Jonfong memerintahkan, Munro, kalian bawa wanita ini ke atas. Setelah makan, saya ingin berolahraga. Petik 2. Monroe tersenyum penuh arti dan berkata, ya, Tuan muda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Monroe dan pria kulit putih kuat lainnya langsung mengangkat Mu Erlene yang terbaring di tanah. Mu Erlene berjuang mati-matian, meraung, Chen Jonfong. Kamu harus mati. Petik 2. Jangan khawatir, aku akan hidup dengan baik. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang indah, hahaha. Petik 2. Chen Jonfong tertawa liar, lalu berkata kepada Wu Sang Yuan, 5 Tuan, Nona Sun, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya tidak akan menemani Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Haha, Tuan muda Chen, selamat bersenang-senang. Petik 2. Wajah Wu Sang Yuan penuh senyuman. Chen Jonfong berbalik dengan anggun, dan kemudian melambaikan tangannya, pergi. Petik 2. Setelah berbicara, Chen Jonfong berjalan keluar dari kamar pribadi dengan tongkat, dan kedua tentara bayaran itu mengikuti Mu Erlene. Lepaskan, lepaskan aku. Petik 2. Mu Erlene berteriak dan meronta. Namun, dia tidak bisa menghilangkan lukanya sama sekali. Namun, pada saat ini, ponsel Chen Jonfong tiba-tiba berdering. Chen Jonfong tertegun sejenak, dan kemudian tersenyum bangga, sepertinya Romande dan yang lainnya telah berhasil. Petik 2. Karena itu,
Chen Jonfong mengeluarkan ponselnya dan melirik ide penelepon, itu adalah nomor yang tidak dikenal. Chen Jonfong tidak banyak berpikir, dan kemudian menjawab telepon. Bukan Roman yang menelepon, tapi satpam hotel. Terutama setelah mendengarkan apa yang dikatakan penjaga keamanan, Chen Jonfong tercengang. Wu Sangyuan dan Sun Elvina sangat bingung ketika mereka melihat Chen Jonfong tiba-tiba berhenti berbicara. Wu Sangyuan menyalakan cerutu, menyesapnya lama, dan bertanya, "Tuan Muda Chen, ada apa? Anak Harvey itu pasti sudah mati." Penjaga keamanan berkata, "Barusan, seorang anak laki-laki masuk ke hotel dan bergegas ke arah kita." Petik 2. Anak muda. Siapa itu? Petik 2. Wu Sangyuan bertanya dengan curiga. Aku juga tidak tahu, dan pihak lain juga tidak melaporkan namanya. Petik 2. Chen Jonfong menggelengkan kepalanya, tetapi alisnya berkerut lebih dalam. Sun Elvina menelan tenggorokannya dan berkata, "Tuan Muda Chen, bukankah seharusnya Harvey yang datang ke sini?" Petik 2. Lagi pula, beberapa malam yang lalu, dia menyaksikan dengan matanya sendiri adegan di mana Harvey dengan mudah menjatuhkan No. 30 pria. Jadi, rekan naluriahnya sedikit ketakutan. Ketika Mu Erlene mendengar ini, hatinya yang telah jatuh ke dasar lembah tiba-tiba terangkat. "Harvey, apakah itu benar-benar kamu?" Meskipun dia berharap Harvey bisa datang untuk menyelamatkannya, dia takut setelah Harvey datang, dia akan jatuh ke dalam perangkap Chen Jonfong. Menurutnya, sejak Chen Jonfong mengatur permainan ini, dia harus bersiap dengan baik. Jika Harvey bergegas masuk, dia pasti akan jatuh ke dalam jebakan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa beberapa kamar pribadi di kedua sisi koridor memiliki pintu tertutup rapat, tetapi tidak ada suara. Saya khawatir ada orang yang bersembunyi di dalam. Pada saat ini, Wu Sangyuan memelototi Sun Elvina. "Elvina, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin anak itu Harvey melarikan diri dari orang-orang di bawah tangan Chen Shao? Seberapa kuat orang-orang Chen Shao, tidakkah kamu melihat mereka hanya sekarang?" Petik 2. Sun Elvina baru saja membuka mulutnya, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak berani membantah sepatah kata pun, tetapi jantungnya berdetak lebih cepat tanpa sadar. Namun, Chen Jonfong tidak peduli, dia tersenyum menghina, dan berkata, "Bahkan jika anak itu datang, lalu apa? Saya telah mengatur 50 tentara bayaran dan bandit di sini. Jika Harvey berani datang, saya akan membiarkannya." Dia telah datang, dan pergi. Petik 2. Namun, suaranya jatuh begitu saja. Bang bang bang. Petik 2. Terdengar rentetan pukulan keras dan rentetan teriakan dari luar. Mendengar suara ini, ekspresi Chen Jonfong, Wu Sangyuan, Sun Elvina, dan lainnya di ruang pribadi sangat berubah. "Menarik sekali, aku tidak menyangka anak itu datang ke sini." Petik 2. Chen Jonfong menyipitkan matanya, dan kemudian mencibir, "Namun, bagaimana jika dia menerobos? Dia akhirnya akan mati di sini." "Tuan kelima, Nona Sun, ayo keluar dan lihat bagaimana anak itu terbunuh." Setelah berbicara, Chen Jonfong berjalan menuju pintu kamar pribadi dengan tongkat. Wu Sangyuan dan Sun Elvina juga bersiap untuk mengikuti. Namun, Chen Jonfong baru saja mengambil langkah. Ledakan. Sebuah ledakan keras bergema seperti petir. Segera setelah itu, pintu kayu solid di kamar pribadi langsung dipisahkan dari kusen pintu dan terbang menyamping menuju Chen Jonfong. Petik 2. Chen Jonfong berteriak ketakutan, siap menghindar dengan tongkatnya. Tapi detik berikutnya, ada ledakan keras lagi. Chen Jonfong tertabrak pintu, tubuhnya terbang keluar, dan dia jatuh 6 atau 7 meter jauhnya. Adapun pintu, itu terbang melewati kulit kepala Wu Sangyuan dan Sun Elvina. Suara boom yang keras menghantam dinding di belakang, dan panel pintu tiba-tiba pecah. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun di ruang pribadi yang bisa bereaksi. Bab 31. Bagaimana Anda ingin mati? Terutama Wu Sangyuan dan Sun Elvina, mereka bahkan lebih terkejut, dan keringat dingin tidak bisa berhenti mengalir. Tidak ada keraguan bahwa jika pintu yang baru saja terbang keluar beberapa sentimeter lebih rendah, saya khawatir kepala mereka akan mekar. Semua orang di kamar pribadi melihat ke pintu, dan melihat seorang pria muda kurus berjalan selangkah demi selangkah dengan sebatang rokok. Pria ini adalah Harvey. Wajah lembut Harvey diterangi oleh cahaya, seperti sepotong es yang tidak pernah meleleh, dan suhu di kamar pribadi hampir turun ke nol. Terutama matanya yang dalam, pada saat ini, ada dua kabut hitam yang lewat, seperti iblis sungguhan, iblis yang kembali dari neraka. Namun, di koridor yang tidak bisa mereka lihat, lusinan orang telah jatuh pada saat ini.
Beberapa tangan mereka patah, beberapa patah kaki, dan beberapa bahkan ambruk di dada, beberapa meninggal dan beberapa terluka. Seorang adik laki-laki dari kamar dagang 5 naga yang lebih dekat ke pintu diam-diam melirik keluar pintu ketika dia melihat pemandangan di luar pintu, kulit kepalanya terasa mati rasa dan dia merosot ke tanah. Harvey. Petik 2. Muirlene memanggil ketika dia melihat bahwa orang itu adalah Harvey, dan tiba-tiba merasakan hidung yang sakit, mata merah, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Entah bagaimana, dia merasakan rasa aman dari Harvey. Tetapi kuncinya adalah Harvey adalah pria berusia 22 tahun, dan dia 3 tahun lebih tua darinya. Tapi pria kecil itulah yang membuatnya melihat seberkas cahaya dan merasakan sedikit kehangatan. Harvey merasa sedikit tertekan ketika dia melihat darah di sudut mulut Muirlene dan sidik jari merah di wajahnya. Dia menghela nafas pelan, mengenakan sedikit penyesalan, dan berkata, "Maaf, sistermu, saya terlambat." Petik 2. Setelah jeda, Harvey melirik orang lain di kamar pribadi dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Saudarimu, menurut Anda apa yang harus dilakukan dengan mereka?" Petik 2. Suaranya tenang, seolah-olah dia mengajukan pertanyaan yang tidak penting. Tapi entah bagaimana, Musuange merasakan niat membunuh yang menghancurkan dari Harvey. Muirlene menelan ludah dan berkata, "Harvey, jangan berurusan dengan mereka dulu, bawa saja aku keluar dari sini." Petik 2. Meskipun dia sangat terkejut dengan kekuatan Harvey, dia benar-benar masuk ke sini sendirian. Namun, dia masih tidak memiliki dasar di hatinya, lagi pula, Chen Jonfong telah mengatur terlalu banyak ahli di sini, dan mereka juga membawa senjata. Maka tidak peduli seberapa kuat Harvey, bagaimana dia bisa memegang pistol. Karena itu, dia hanya ingin melarikan diri dari sini bersama Harvey, dan kemudian meninggalkan Zonghai, mengumpulkan kekuatan, dan datang ke Chen Jonfong dan yang lainnya untuk menyelesaikan masalah di masa depan. Namun, Harvey hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak mungkin. Aku akan membuat mereka membayar harga untuk mereka yang telah menyakitimu." Petik 2. Harvey. Petik 2. Wajah Muirlene sangat berubah, dan dia sangat bingung, mengapa Harvey memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu. Harvey tidak menanggapi Muirlene, tetapi melirik Wu Sangyuan dan yang lainnya, dan tersenyum dingin, "Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati?" Petik 2. Mati. Petik 2. Wu Sangyuan mencibir dan berkata, "Anak muda, aku harus mati. Akui, kemampuanmu memang sangat bagus, dan kamu bisa datang ke sini sendirian. Namun, kamu terlalu sombong. Malam ini, kamu sendiri yang bisa membunuh kita semua di sini." Petik 2. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu tahu. Petik 2. Harvey bercanda tersenyum dan bertanya balik. Sun Elvina meletakkan satu tangan di pinggangnya dan menunjuk Harvey dengan tangan lainnya, dan berkata dengan tajam, "Diao Si Yang Bao, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengatakan hal sebesar itu? Kamu hanya pelayan kecil, dan semua orang di sini, yang bukan bos besar." "Pak!" Sebelum kata-kata Sun Elvina selesai, ledakan keras terdengar. Segera setelah itu. "Ah!" Petik 2. Hanya teriakan yang terdengar, dan Sun Elvina langsung ditarik keluar, dan dia jatuh 5 atau 6 meter dengan ledakan. 5 sidik jari muncul di wajahnya, dan sudut mulutnya berdarah. Namun, yang mengejutkan semua orang yang hadir adalah mereka tidak melihat tembakan Harvey sama sekali. Terlebih lagi, Harvey masih berdiri di sana, seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Tetapi, jika Harvey tidak bergerak, bagaimana Sun Elvina bisa terbang keluar? Dan wajahnya bengkak. Itu hanya bisa membuktikan satu hal, kecepatan Harvey terlalu cepat, begitu cepat sehingga dia menipu mata semua orang yang hadir. "Beraninya kau memukulku?" Sun Elvina menjerit dan bangkit, berteriak dengan suara menangis, "Chen Shao, Tuan kelima, bunuh dia, bunuh dia." Petik 2. Petik 1. Pada saat ini, Chen Jonfong juga berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia menyeka darah dari kepalanya dan meraung marah, "Munro, apa yang masih kamu lakukan? Bunuh dia segera." Petik 2. Monroe mengerutkan kening, bahkan pihak lain sedikit cemburu. Bagaimanapun, tangan yang ditunjukkan Harvey barusan telah mengejutkannya. Namun, bosnya telah berbicara, dan dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Jadi, dia meraung dan menggoyangkan kakinya yang kuat, seperti seekor citah, dan membantai ke arah Harvey. "Harvey, hati-hati." Petik 2. Muirlene mengingatkan dengan keras. Dia jelas tentang kekuatan Monroe, setidaknya dia bisa bersaing dengan para pejuang di tahap selanjutnya lusa. Namun, menghadapi tuduhan Monroe, Harvey hanya berdiri diam di sana dan tidak menganggapnya serius sama sekali.
Monroe sangat gembira ketika dia melihat Harvey tidak bersembunyi atau menghindar. Meskipun anak ini memiliki beberapa kekuatan, dia terlalu sombong, di hadapan tinju pembunuhnya sendiri, dia bahkan tidak bersembunyi. Itu hanya mencari kematian. Mati. Petik 2. Monroe terbang, menggunakan seluruh kekuatannya, dan langsung meninju dada Harvey. Pukulan ini, kekuatan 10%-nya, apakah itu kecepatan, kekuatan, atau sudut, sempurna hingga ekstrim, cukup untuk membunuh seekor sapi. Suara mendesing. Karena kecepatan. Tinjunya terlalu cepat dan kekuatan tinjunya terlalu besar, udara membuat ledakan sonik. Harvey menyingkir. Melihat gerakan Harvey, Mu Erlene menjadi cemas. Namun, pada saat Monroe menghancurkan dengan pukulan, sebuah seringai melintas di sudut mulut Harvey, dan kemudian dia mengangkat tangan kanannya untuk menyambutnya dengan santai. Ledakan. Di antara lampu listrik dan batu api, kedua tinju itu terbanting bersama, membuat ledakan yang menggelegar. Ketika Wu Sangyuan, Chen Jonfong dan Sun Elvina melihat ini, mereka mencibir dalam hati mereka, berpikir bahwa Harvey sedang mencari kematian. Bahkan hati Mu Erlene tenggelam, dan dia tidak berani melihat gambar berikutnya. Detik berikutnya. Menggigit-menggigit. Suara retakan tulang terdengar. Saya melihat lengan kokoh Monroe, pembuluh darah pecah, darah keluar, dan setiap tulang menyembur keluar. Apa? Petik 2. Monroe menjerit, dan seluruh orang itu terbang sejauh belasan meter. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Tubuh besar Luomen menabrak dinding, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Seteguk darah kental menyembur keluar dari mulutnya, dan kemudian tubuhnya berkedut, dan dia mati. Bab 32 Kamu bukan manusia. Adapun dinding yang dihancurkan Luomen, itu seperti jaring laba-laba, retak satu demi satu. Tiba-tiba, seluruh ruangan pribadi menjadi sangat sunyi. Semua orang memandang Harvey dengan kosong, dan langsung tercengang. Luomen, dengan perawakan dan kekuatan yang kuat yang sebanding dengan seniman bela diri tahap akhir, dibunuh oleh Harvey dengan pukulan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya apa yang dilihat mata mereka. Terlalu lemah. Petik 2. Kata Harvey ringan, lalu dengan santai mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan menyalakannya. Pada saat ini, semua talenta di ruang pribadi pulih dari keterkejutan mereka. Chen Jonfong, Wu Sangyuan, Sun Elvina dan yang lainnya memandang Harvey, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Adapun Mu Erlene, dia terpana saat ini, bibir merahnya sedikit terbuka, dan matanya yang indah terbuka lebar. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat, hanya dengan satu pukulan dan Luomen mati? Mu Erlene menatap kosong pada Harvey, dan sangat penasaran, apa kekuatan anak ini? Apakah ini puncak dari tahap selanjutnya lusa, atau apakah itu master bawaan yang sebanding dengan Grandmaster? Oleh karena itu, dalam 20 tahun terakhir, seni bela diri Tiongkok telah meningkat, banyak orang telah belajar seni bela diri, dan banyak orang telah membuka aula seni bela diri. Namun, meskipun ada banyak orang yang belajar seni bela diri, tidak banyak yang bisa mencapai dasar kultivasi bawaan. Selama basis kultivasi Anda mencapai bawaan, orang lain akan memanggil Anda Grandmaster, dan Anda juga memenuhi syarat untuk membuka aula seni bela diri. Kekuatan tertinggi kota Aorus Hills tidak lebih dari pertemuan ke-7, aula ke-6, dan 5 tuan besar. Adapun 6 aula seni bela diri utama di kota Aorus Hills, budidaya setiap pemilik aula seni bela diri adalah bawaan. Secara khusus, Master Aula Seni Bela Diri peringkat pertama di 6 aula seni bela diri, dikatakan bahwa basis kultivasinya telah mencapai tahap tengah bawaan, dan kekuatannya tak terduga. Selain itu, bahkan di antara 5 keluarga besar, ada sangat sedikit master bawaan. Itu sebabnya Mu Erlene sangat terkejut. Jika Harvey benar-benar master bawaan, maka dia telah menemukan harta karun. Pada saat ini, Chen Jonfong mengatupkan giginya dan meraung, "Jangan kaget, ambil pistol untukku dan bunuh dia." Petik 2. Chen Jonfong sudah gila. Dia berpikir bahwa menginjak Harvey seperti menginjak semut. Tapi siapa tahu, kekuatan semut ini telah melampaui imajinasinya berkali-kali. Karena itu, dia sangat tidak puas dan marah, dan bersumpah untuk membunuh Harvey apapun yang terjadi. Saudara-saudara dari kamar dagang 5 naga dengarkan, ambil senjata untukku dan bunuh anak ini. Petik 2. Wu Sangyuan juga memberi perintah. Desir-desir. Segera, lubang senjata gelap mengarah ke Harvey. 5 tentara bayaran ditambah 5 adik laki-laki dari kamar dagang 5 naga, total 10 senjata. Adapun wakil presiden Zhao Tianxun, meskipun dia mengeluarkan senjatanya, dia ragu-ragu untuk sementara waktu dan tidak menunjuk ke arah Harvey.
Tentu saja, bahkan jika hanya ada 10 senjata, selama mereka menembak bersama, Harvey pasti akan dipukuli menjadi saringan. Melihat ini, hati Mu Erlene menjadi dingin. Tidak peduli seberapa kuat Harvey, bisakah dia mengenai pistol atau peluru? Harvey, lari! Petik 2. Mu Erlene berteriak pada Harvey. Menurutnya, dengan keterampilan Harvey, mungkin sulit untuk menghadapi 10 pria bersenjata, tetapi seharusnya tidak sulit untuk melarikan diri. Harvey tampak tenang dan bertanya sambil tersenyum, "Saudari Mu, jika saya melarikan diri, apa yang akan Anda lakukan?" Petik 2. Mata Mu Erlene tegas dan dia berkata dengan serius, "Kamu tidak perlu khawatir tentang aku, selama kamu bertahan, kamu bisa membalaskan dendamku." Petik 2. Tidak. Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut, "Saudari Mu, saya dapat mengambil beberapa kebencian untuk saya. Anda membayar, tetapi jika Anda memiliki balas dendam, lebih baik bagi Anda untuk membalas diri sendiri." Petik 2. Melihat mata pria itu, hati gelisah Mu Erlene tiba-tiba menjadi tenang. Chen Jonfong sangat arogan ketika dia melihat Harvey, wajahnya memerah karena marah. Dia menatap Harvey dengan wajah garang, dan meraung marah, "Kamu masih berbicara tentang balas dendam ketika kamu mati. Jika kamu ingin membalas dendam, ayo pergi di kehidupan berikutnya." Tembak. Petik 2. 10 pria bersenjata langsung menarik pelatuknya. Bang bang bang. Tembakan itu keras, dan ada suara berderak seperti petasan di dalam kotak. Berdiri di belakang 10 pria bersenjata itu, Chen Jonfong, Wu Sangyuan, dan Sun Elvina tersenyum cerah. Mereka menantikan untuk melihat Harvey dipukuli ke dalam sarang lebah. Setelah beberapa detik, tembakan berhenti. Banyak lubang dibuat di dinding dan pintu kotak, dan beberapa vas dan tanaman pot hancur berkeping-keping. Chen Jonfong dan yang lainnya dengan cepat melihat ke atas, tetapi mereka tidak melihat siapapun dari Harvey. "Di mana anak itu?" Petik 2. Wu Sangyuan bertanya dengan gemetar di hatinya. Chen Jonfong dan Sun Elvina juga menjadi pucat, dan mereka merasa seperti telah melihat hantu. Lagi pula, pemandangan yang mereka bayangkan tidak muncul, mereka juga tidak melihat Harvey dipukuli menjadi saringan. Zhao Tianxun, yang berdiri di belakang Wu Sangyuan, juga tercengang. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Menghadapi 10 pria bersenjata, Harvey menghilang seperti hantu. Namun, itu tidak memakan waktu beberapa detik. Berdebar. Suara membosankan terdengar. Saya melihat bahwa salah satu dari 10 orang yang berdiri berdampingan sudah jatuh. Segera. Tum-tum. 9 pria bersenjata yang tersisa juga berjatuhan satu demi satu. Setelah 10 pria bersenjata jatuh ke tanah, sosok Harvey muncul di depan semua orang. Pada saat ini, Harvey memiliki senyum mengejek di sudut mulutnya, dan jarum perak cerah terjepit di antara dua jari tangan kanannya. Adapun 10 pria bersenjata yang jatuh ke tanah, leher semua orang telah dipotong terbuka, dan darah mengalir keluar, mewarnai karpet merah. Pada saat ini, beberapa orang yang masih berdiri memandang Harvey seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Menghadapi penembakan 10 pria bersenjata, dia tidak hanya tidak terluka, tetapi dia juga dapat membunuh 10 pria bersenjata dalam sekejap. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Harvey. Petik 2. Gumam Mu Xiangge, matanya yang indah bersinar. "Saya benar-benar menemukan harta karun, itu masih harta karun." Keajaiban Harvey membuatnya tidak bisa meremehkan pria kecil ini lagi. Ada kemungkinan bahwa dalam beberapa tahun, pria kecil ini benar-benar dapat menjadi orang pertama di Aurus Hills. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Chen Jonfong memandang Harvey dengan wajah patah, dan kata-katanya tidak jelas. Kamu bukan manusia." Petik 2. Wu Sangyuan juga mulai gemetar. Sun Elvina juga menggigil ketakutan, dan wajahnya menjadi pucat. Harvey menyingkirkan jarum perak yang tidak ternoda darah, mengangkat matanya untuk melihat Chen Jonfong dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, "Kalian tidak mengerti keberadaan seperti apa yang kamu hadapi. Gunakan beberapa senjata rusak. Bunuh aku, apakah kamu terlalu banyak berpikir?" Petik 2. Harvey membuka kakinya dan berjalan menuju Chen Jonfong selangkah demi selangkah. Saat dia berjalan, dia berkata dengan dingin, "Chen Jonfong, saya pikir pelajaran yang saya berikan kepada Anda terakhir kali harus membuat Anda tak terlupakan, sehingga Anda bisa menjadi seorang pria. Tapi mengapa Anda masih memprovokasi saya? Saya sudah memberi tahu Anda terakhir kali, jika ada waktu berikutnya, aku akan membunuhmu, apakah kamu lupa?" Petik 2. Semangat Chen Jonfong sudah hancur saat ini, dia mengeluarkan pistol langsung dari pinggangnya dan hendak menembak Harvey. Tapi jangan menunggu dia menarik pelatuknya. Bunyi suara kel 1K. Sebuah retak tulang renyah terdengar. Ah!
Petik 2. Chen Jonfong berteriak, pergelangan tangannya patah, dan pistol di tangannya jatuh ke tanah. Bab 33 Pahlawan berakhir. Jeritan ini membuat semua orang yang hadir ngeri, menatap Harvey seolah melihat iblis. Pada saat ini, Chen Jonfong tidak berbeda dengan orang cacat. Dua tangan patah, satu kaki juga patah, dan hanya tersisa satu kaki untuk menopangnya agar tidak jatuh. Hei! Petik 2. Harvey menghela nafas pelan dan berkata, Chen Junfeng, aku tidak berniat membunuhmu, tapi mengapa kamu sendiri yang mencari kematian? Petik 2. Jika Anda membunuh saya, ayah saya, paman saya pasti akan membalas saya. Anda, hanya ada satu jalan buntu. Petik 2. Harvey, berhenti, selama Anda membiarkan Tuan Muda Chen pergi, kami akan memperlakukan kejadian hari ini seperti tidak pernah terjadi. Saya tidak akan membalas dendam dari Anda lagi, bagaimana? Petik 2. Wu Sangyuan juga ketakutan, jadi dia mengambil langkah berikutnya dan bersiap untuk bernegosiasi dengan Harvey. Dia ingin menyelamatkan Chen Jonfong dan hidupnya sendiri terlebih dahulu. Selama Anda bisa bertahan, secara alami akan ada cara untuk menemukan Harvey untuk menyelesaikan akun di masa depan. Harvey mencibir, menatap Wu Sangyuan, dan berkata, apakah kamu pikir aku bodoh? Jika aku melepaskanmu, bisakah kamu melepaskanku? Petik 2. Mata Wu Sangyuan berbinar, dan dia berkata dengan cepat, aku berjanji, karena selama Anda membiarkan kami pergi, kami pasti tidak akan membalas dendam dari Anda lagi. Petik 2. Harvey, mengapa tidak? Mu Erlene juga berharap untuk berhenti di sini. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Chen tidak kecil, dan tidak mungkin terlalu kejam untuk disinggung sekarang. Kakakmu, aku tidak bisa mendengarkanmu kali ini. Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, tuanku pernah mengatakan kepadaku bahwa bersikap baik kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Memotong rumput dan routing adalah cara yang paling benar. Petik 2. Suara itu tidak jatuh. Tangan kanan Harvey menonjol seperti kilat dan mencengkram leher Chen Jonfong. Berhenti. Petik 2. Wu Sangyuan dan Sun Elvina keduanya berteriak pada saat yang bersamaan. Ketukan. Suara retakan tulang terdengar. Leher Chen Jonfong langsung dipelintir. Pada saat ini, seluruh kamar pribadi menjadi sangat sunyi. Chen Jonfong sudah mati. Benar-benar mati. Bahkan sebelum dia bisa berteriak, lehernya terpelintir. Wu Sangyuan, Sun Elvina, Zhao Tianxun, dan Mu Erlene semuanya tercengang. Bagaimanapun, Chen Jonfong adalah tuan muda dari keluarga Chen, salah satu dari 5 tuan di Aorus Hills. Tapi sekarang, dia baru saja dibunuh oleh Harvey. Wu Sangyuan sudah merasa bahwa dia cukup kejam, tetapi dibandingkan dengan pemuda ini, dia sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pemuda ini benar-benar gila. Dia tidak peduli latar belakang apa yang Anda miliki, atau aturan dan peraturan apapun di dunia ini. Setelah memutar leher Chen Jonfong, Harvey melemparkannya ke tanah seperti membuang sampah, ekspresinya tidak berfluktuasi. Membunuh seorang pria seperti membunuh seekor ayam baginya. Kemudian, Harvey menoleh untuk melihat Wu Sangyuan. Hanya saling memandang, Wu Sangyuan merasakan kakinya melunak, dan wajahnya bahkan lebih pucat. Giliranmu. Petik 2. Harvey mengucapkan 3 kata dengan ringan. Sekarang dia telah memutuskan untuk membiarkan seluruh Aorus Hills menyerah, maka dia akan mengambil kamar dagang Wulong dan keluarga Chen terlebih dahulu. Dia hanya ingin membangkitkan situasi di Aorus Hills dan mengejutkan pasukan utama. Bagaimanapun, jika saya ingin menjadi orang pertama di Aorus Hills, cepat atau lambat saya akan menghadapi kekuatan ini. Wu Sangyuan memandang Harvey dengan tidak percaya, dan gemetar, Aku adalah Presiden Kamar Dagang 5 Naga. Kau benar-benar berani membunuhku. 2000 saudara dari Kamar Dagang Wulong akan membalas dendam padamu. Petik 2. Harvey tersenyum dan berkata, aku tidak takut pada keluarga Chen, apakah menurutmu aku akan takut pada Kamar Dagang Wulong? Petik 2. Kamu. Petik 2. Wu Sangyuan kehilangan kata-kata. Ya, anak ini bahkan membunuh Chen Jonfong ketika dia berkata akan membunuhnya, apakah dia masih takut padanya? Harvey menghela nafas ringan dan berkata, Wu Sangyuan, sebenarnya, saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Anda, dan saya tidak perlu membunuh Anda. Namun, Anda tidak boleh berada di perusahaan Chen Jonfong dan berurusan dengan suster. Jadi, apa alasanmu untuk membuatmu tetap hidup? Petik 2. Jangan bunuh aku. Petik 2. Wu Sangyuan melunak, dan dia memandang Mu Erlene dan mendesis dan memohon, Erlene, bacalah. Di masa lalu kita, dalam hal cinta, tolong bantu aku bicara. Petik 2. Namun, Mu Erlene tetap diam.
Dari saat Wu Sangyuan meninggalkannya, dan bergabung dengan Chen Zhongfeng untuk berurusan dengannya, Mu Erlene patah hati. Melihat pengemis itu tidak bergerak, Wu Sangyuan segera memerintahkan Zhao Tianxun di belakangnya, "Tianxun, pegang dia di sini, dan aku akan segera memanggil seseorang." Petik 2. Zhao Tianxun merasakan dingin di hatinya ketika mendengar ini. Dia memandang Wu Sangyuan dengan tenang, dan berkata, "Tuan Lima, Tuan Harvey sangat kuat sehingga kita tidak bisa melawannya. Terlebih lagi, dengan kekuatanku, aku tidak bisa menahan Tuan Harvey." Wu Sangyuan tiba-tiba marah. "Saya akan melakukan apa yang saya katakan, apakah Anda masih berani melanggar perintah saya?" Petik 2. Apakah Anda masih ingin menjadi wakil presiden Kamar Dagang Lima Naga? Petik 2. Zhao Tianxun berkata dengan suara rendah, "Tuan Lima, apakah Anda ingin menggunakan hidup saya dengan imbalan kesempatan bagi Anda untuk melarikan diri?" Wu Sangyuan mengangkat alisnya dan berkata, "Bukankah itu sesuatu yang harus kamu lakukan untuk melindungi presiden? Bahkan pengorbanan hidup sangat berharga." "Aku mengerti." Zhao Tianxun mengangguk, "Aku tahu." Petik 2. "Sekarang kamu tahu, maka cepat ikuti perintahku." Wu Sangyuan mendengus dingin, dan hendak membuka kakinya untuk melarikan diri ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang keras di belakang kepalanya. Sentuhan dingin ini mengejutkannya. Pistol. Itu adalah pistol yang menahan kepalanya. Pada adegan ini, Mu Erlene tercengang, dan bahkan Harvey Sun mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhao Tianxun akan membelot pada saat ini. Adapun Sun Elvina, seluruh orang itu bodoh. Merasa sedikit terkejut. Apakah orang ini melakukannya untuk dirinya sendiri karena dia takut mati? Bagaimanapun, mari kita lihat dulu. Wu Sangyuan langsung marah, "Tianxun, apa yang kamu lakukan? Kamu berani menodongkan pistol ke kepala Lao Su. Kamu gila. Saya adalah Presiden Kamar Dagang Lima Naga. Cepat ambil pistolnya." Zhao Tianxun tidak melakukan apa yang dia lakukan, tetapi berkata dengan dingin, "Tuan Lima, saya, Zhao Tianxun, mengira saya mengikuti orang yang tepat. Di masa lalu, Anda berani bertarung, berani berpikir, berani bertindak, dan memperlakukan seluruh Kamar Dagang Wulong seperti saudara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Anda telah berubah. Anda menjadi serakah untuk hidup dan takut mati, penakut, demi mengejar kemuliaan, kekayaan, dan kekuasaan. Anda tidak segan-segan mengorbankan rakyat Anda sendiri. Kamar Dagang Lima Naga akan memiliki presiden seperti Anda, dan tidak akan pernah ada hari yang akan datang. Jadi, Tuan Kelima, maafkan aku." Petik 2. Kamu gila. Gila. Petik 2. Wu Sangyuan meraung keras, sangat ketakutan. "Ya, aku hanya gila." Zhao Tianxun mengeluarkan raungan keras, dan kemudian menarik pelatuknya. Bang! Suara tembakan terdengar. Sebuah peluru menembus kepala Wu Sangyuan. Ini adalah akhir dari satu generasi pahlawan. Setelah membunuh Wu Sangyuan, Zhao Tianxun langsung melemparkan pistolnya di tanah, dan kemudian, lup. Siang Harvey Sun berlutut. Bab 34 Tidak ada lagi keluarga Chen. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan keras, "Tuan Harvey, membunuh penjahat seperti Wu Sangyuan tidak sepadan dengan tanganmu sendiri. Saya tahu bahwa orang-orang seperti Anda ditakdirkan untuk melakukan hal-hal besar, dan mereka ditakdirkan untuk muncul dari jurang maut, melonjak ke langit. Oleh karena itu, saya, Zhao Tianxun, bersedia mengikuti Anda dan menuntut Anda. Tentu saja, jika Anda pikir saya tidak layak, bunuhlah saya. Jika saya bisa mati di tangan master seperti Anda, saya bisa dianggap mati." Petik 2. Harvey tidak. Setelah berbicara, dia hanya berjalan menuju Zhao Tianxun. Hati Mu Xiang'e menegang, dan dia dengan cepat berkata, "Harvey, saudara Zhao adalah orang yang baik. Dia dulu merawat saya dengan baik. Saya harap Anda bisa membiarkan dia hidup." Petik 2. Harvey berhenti di depan Zhao Tianxun dan menatap Zhao diam-diam. "Tianxun." Zhao Tianxun menekan kepalanya sangat rendah, tubuhnya bergetar terus-menerus, dan keringat dingin di dahinya menetes. Aura yang memancar dari tubuh Harvey benar-benar terlalu kuat. Bahkan presiden kamar dagang lain, penguasa aula seni bela diri, dan bahkan kepala 5 keluarga besar tidak pernah memiliki aura dan paksaan yang begitu kuat. Harvey mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan berkata dengan kaget, "Di masa depan, saya ingin menjadi Raja Aurus Hills, apakah Anda pikir saya gila?" Petik 2. Tidak. Petik 2. Zhao Tianxun menjawab dengan keras, "Saya tidak pernah melihat orang aneh sepertimu. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Raja Aurus Hills akan menjadi kamu." Petik 2. Bagus sekali. Petik 2. Harvey Lang tertawa dan berkata, "Karena kamu bersedia menemaniku menjadi gila, maka kamu dapat mengikuti saya."
Saya ingin apa yang saya inginkan adalah pisau tajam seperti Anda untuk menyerang saya dan membunuh musuh. Tentu saja, jika saya dapat mencapai Anda, saya dapat menghancurkan Anda. Jadi, ingat, jangan berselisih denganku, jika tidak, aku akan membunuhmu seperti babi dan anjing. Petik 2. Ya. Petik 2. Zhao Tianxun menjawab dengan kaget. Oke, bangun. Harvey berkata. Tuan Xie Harvey. Petik 2. Zhao Tianxun mengangguk, lalu berdiri. Kemudian, Harvey mengambil pistol dari tanah, menyerahkannya kepada Mu Erlene, dan berkata, wanita itu, aku akan menyerahkannya padamu. Mu Erlene mengambil pistol. Dan berbalik untuk melihat Sun Elvina, yang sudah ketakutan setengah mati. Buk! Sun Elvina berlutut langsung di tanah dan menangis dengan getir, Presiden, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak berada di perusahaan Chen Jonfong dan Wu Sangyuan, melawanmu. Tolong selamatkan hidupku. Mu Erlene hanya menatap Sun Elvina dengan tenang dan berkata, Sun Elvina, aku hanya bertanya padamu, bagaimana aku akan memperlakukanmu. Petik 2. Kamu memperlakukanku dengan baik, seperti saudara perempuan. Sun Elvina tersedak dan menjawab. Mu Erlene tersenyum sedih, jadi begitukah caramu menghadiahiku? Tidak hanya ingin mengambil klub hinia saya, tetapi juga ingin membunuh saya. Apakah kamu sangat membenciku? Petik 2. Aku salah. Sialan aku. Saya terobsesi. Petik 2. Sun Elvina menamparkan dirinya sendiri sambil menangis. Mu Erlene menghela nafas dalam-dalam dan berkata, maaf, aku tidak bisa memaafkanmu. Petik 2. Suara itu tidak selesai. Bang! Mu Erlene langsung menarik pelatuknya. Pelurunya. Itu menembus dada Sun Elvina. Setelah menembakkan tembakan ini, Mu Erlene merasa lelah, dan semua kekuatannya sepertinya terkuras, dan dia jatuh langsung ke tanah. Melihat ini, Harvey bergegas maju, mendukung Mu Erlene, dan mengambil tas wanita itu. Kemudian, Harvey menoleh dan berkata kepada Zhao Tianxun, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Petik 2. Ya, Tuan Harvey. Petik 2. Zhao Tianxun menjawab dengan hormat, dan kemudian mengerutkan kening, Tuan Harvey, tangani masalah ini. Sini. Tidak masalah. Namun, Chen Jonfong sudah mati, saya khawatir keluarga Chen tidak akan menyerah. Petik 2. Keluarga Chen. Hehe. Petik 2. Harvey tersenyum ringan dan berkata, cari tahu lokasi Chen Kangming dan Chen Huatai. Dan kemudian mengirimkannya ke ponsel saya. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi keluarga Chen. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey mengambil Mu Erlene dan berjalan keluar dari kotak. Sampai Harvey menghilang di depannya, Zhao Tianxun tidak sadar, dan kata-kata yang diucapkan Harvey terus terngiang di telinganya. Setelah malam ini, tidak akan ada keluarga Chen. Wajah Zhao Tianxun berubah secara dramatis, berpikir, apakah Tuan Harvey ingin menggulingkan keluarga Chen dengan satu orang? Ketika Harvey berjalan keluar dari hotel dengan Mu Erlene di tangannya, di sepanjang jalan, penjaga keamanan dan pelayan di hotel tidak berani menghentikannya, dan secara sadar memberi jalan. Lagi pula, aura dan paksaan yang menyebar dari tubuh Harvey begitu kuat sehingga tidak ada yang berani mendekat. Harvey pergi tanpa hambatan, dan berjalan keluar dari hotel dengan Mu Erlene di tangannya. Setelah menemukan mobil Mu Erlene di tempat parkir di atas tanah, Harvey mengeluarkan kunci dari tasnya dan membuka pintu. Setelah itu, Harvey meletakkan Mu Erlene dengan lembut di kursi belakang, lalu menyalakan mobil dan meninggalkan Grand Hyatt Hotel. Sebelumnya, Harvey bertanya pada Mu Erlene di mana dia tinggal, jadi dia juga tahu di mana wanita itu tinggal. Mengebut sepanjang jalan, butuh 20 menit bagi mobil untuk tiba di area Villa Ziyuan. Ziyuan Villa District adalah kawasan villa kelas menengah di kota Aarhus Hills, harga rumah sudah mencapai puluhan ribu per meter persegi, beberapa bos kecil dan menengah tinggal di sini. Segera, Harvey mengendarai mobilnya dan parkir di pintu masuk Villa 10. Setelah memarkir mobil, Harvey pertama-tama membuka gerbang villa, dan kemudian berjalan ke villa dengan Mu Erlene di tangannya. Dekorasi di villa sederhana dan elegan, dan juga sangat modis, dan ada aroma samar di udara. Harvey hanya melirik tata letak villa, dan kemudian membawa Mu Erlene ke kamar di lantai atas. Dekorasi di dalam ruangan sangat hangat, tidak hanya memancarkan aroma melati, tetapi juga bercampur dengan aroma wanita. Sepertinya ruangan ini seharusnya milik Mu Erlene. Setelah Harvey dengan lembut menempatkan wanita itu di tempat tidur, dia memeriksa tubuh wanita itu. Setelah 1 menit, Harvey Bian melepaskan tangannya, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Semua organ dalam rusak pada tingkat yang berbeda-beda.
Jika tidak diobati tepat waktu, bahkan jika tubuh wanita dapat pulih, akar penyakit akan tetap ada di masa depan. Memikirkan hal ini, mata Harvey memancarkan niat membunuh yang dingin. Orang-orang dari Chen Jonfong benar-benar terlalu kejam, mereka benar-benar memberikan beban berat pada Mu Erlene. Membunuh mereka dengan mudah sangat murah bagi mereka. Namun, untungnya, saya tiba tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Mu Erlene, maka saya akan sangat malu atas kepercayaan guru. Harvey menghela nafas pelan, mengesampingkan pikiran liar itu, dan kemudian mengeluarkan jarum perak untuk menyiapkan jarum untuk Mu Erlene. Namun, setelah mengeluarkan jarum perak, Harvey berada dalam masalah. Jika jarum akan disuntikkan, atasan wanita itu harus dilepas. Kuncinya adalah Mu Erlene belum menjadi wanitanya sendiri. Bukankah akan sedikit buruk jika dia melepas pakaiannya seperti ini? Apalagi wanita ini sangat cantik dan memiliki sosok yang bagus, Harvey benar-benar takut dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apa yang kamu pikirkan? Kamu sedang merawat pasien sekarang. Di mata dokter, pasien tidak dibagi menjadi pria dan wanita. Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya dan bergumam, lalu menarik napas dalam-dalam. Bab 35 singkirkan ancamannya. Hah. Petik 2. Harvey menghela nafas keruh, menenangkan pikirannya, dan mulai mengoleskan jarum ke Mu Erlene. Jarum perak jatuh dan menusuk beberapa titik akupuntur utama di tubuh wanita itu. Berdengung. Dengan gemetar jarum perak, jejak truki berwarna biru memasuki tubuh wanita itu. 10 menit berlalu. Sampai jejak ki sejati itu memperbaiki organ dalam wanita yang rusak, dan sampai tanda tinju merah di perut bagian bawah wanita itu berubah dari dalam menjadi dangkal, dari dangkal menjadi tidak ada, Harvey menghentikan akupuntur. Setelah itu, Harvey melambaikan tangannya, dan keempat jarum perak kembali ke tangannya. Setelah meletakkan jarum perak, Harvey mengulurkan tangan kanannya dan dengan erat memegang tangan kanan wanita yang terluka itu. Kemudian, Harvey menjalankan seni tradisional evergreen kuno, jejak cian yang membuat marah meluap dari telapak tangannya, dan mulai memperbaiki luka di tangan wanita itu. Hanya beberapa menit. Luka 5 atau 6 cm di telapak tangan Mu Erlene sembuh, dan bahkan memiliki bekas luka. Kamu sudah selesai. Petik 2. Harvey menghela nafas panjang, lalu melepaskan tangannya dan menutupi cangkir untuk Mu Erlene. Saat itu, ding! Sebuah pesan teks dikirim ke ponselnya. Harvey mengeluarkan teleponnya dan meliriknya, seringai melintas di sudut mulutnya. Pesan teks dikirim oleh Zhao Tianxun. Masalah di hotel telah diselesaikan, adapun lokasi ayah Chen Jonfong, Chen Huatai dan pamannya Chen Kangming, serta informasi perusahaan, mereka juga telah diperiksa. Sekarang kita sudah memeriksanya, mari kita mulai perhitungannya. Petik 2. Harvey berkata ringan, lalu berdiri. Saat berhadapan dengan musuh, Harvey selalu memotong rumput dan akarnya. Apapun yang dapat menimbulkan ancaman bagi Anda, singkirkan. Jika ada kebencian dalam semalam, itu akan dilaporkan pada hari yang sama. Lagi pula, sekarang dia telah menyinggung keluarga Chen sampai mati, lebih baik mengambil inisiatif daripada menunggu keluarga Chen untuk membalas dendam. Memikirkan hal ini, Harvey menatap wajah tidur Erlene Mu dan berbisik pelan, "Kakakmu, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun yang mengancammu ada." Petik 2. Kemudian, Harvey berjalan keluar dari ruangan dengan ringan. Setelah mengambil pintu, Harvey memanggil Zhao Tianxun dan memintanya untuk mengatur beberapa orang untuk melindungi Mu Erlene. Setelah penjelasan, Harvey langsung meninggalkan villa, mengendarai Porsche Panamera milik Mu Erlene, dan berlari kencang menuju lokasi Yundun Security Co. Ltd. 11 di titik malam sekitar. Gelap seperti tinta. Terletak di pinggiran kota Aorus Hills, di mana pegunungan dan sungai berbatasan, ada beberapa bangunan 7 atau 8 lantai. Ini adalah lokasi perusahaan keamanan Yundun, yang mengkhususkan diri dalam pengiriman penjaga keamanan dan pengawal untuk semua lapisan masyarakat. Tentu saja, perusahaan keamanan Cloud Shield berada dalam bisnis keamanan di sisi baiknya, tetapi ada desas-desus bahwa perusahaan ini juga melakukan beberapa bisnis ilegal di belakang layar, seperti menjual barang selundupan atau semacamnya. Polisi di kota Aorus Hills juga telah melakukan inspeksi mendadak beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, tetapi mereka tidak menemukan apapun dan tidak dapat menemukan bukti yang valid. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, Yundun Security Co. Ltd. telah berjalan mulus, secara bertahap menjadi lebih besar dan lebih kuat, dan telah menjadi perusahaan tanda tangan di kota Aorus Hills. Jaring besi dipasang di sekitar gedung perusahaan, dan keamanan dijaga ketat. Pada saat ini, meskipun sudah larut malam,
masih banyak pengawal yang berlatih, berkeringat seperti hujan. Pada saat ini, Porsche Panamera merah meraung dan berhenti tidak jauh dari pintu. Pintu terbuka dan Harvey keluar dari mobil. Harvey menyalakan sebatang rokok, melirik papan nama dengan kata-kata Cloud Shield Security Co. Ltd. Ditulis dalam karakter besar di kejauhan, dan mengangkat mulutnya, saya harap orang-orang di sini dapat menghangatkan saya. Petik 2. Berbicara, Harvey mengambil sebatang rokok dan berjalan lurus menuju pintu. Tanpa menunggu Harvey mendekat, aku melihat 4 penjaga jangkung dan perkasa berseragam hitam mendekat. Keempat penjaga ini terlihat ganas, dan tubuh mereka terlihat seperti pembunuh, jelas tidak sebanding dengan para penjaga komunitas. Siapa itu? Berhenti. Petik 2. Teriak seorang penjaga pintu berkepala 1 inci. Harvey berhenti dan menatap keempat penjaga dengan penuh minat. Meskipun keempat penjaga ini tampaknya sangat kuat, mereka sebenarnya bahkan tidak memiliki basis kultivasi. Keempat penjaga ini mungkin dianggap ahli di antara orang biasa, tetapi di matanya, mereka tidak layak disebut sama sekali, dan mereka bahkan tidak tertarik untuk menembak. Pada saat ini, salah satu penjaga berwajah hitam melirik Harvey, dan kemudian ke Porsche yang diparkir tidak jauh di belakang, berpikir bahwa Harvey sedang mencari mereka untuk menyewa penjaga keamanan atau pengawal. Jadi, ekspresinya sedikit melunak, dan berkata, karena Tuan, apakah Anda di sini untuk berbisnis dengan kami? Petik 2. Bisnis. Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya, tidak, saya di sini bukan untuk berbisnis dengan Anda. Mendengar ini, wajah tenang penjaga berwajah hitam itu tiba-tiba tenggelam, lalu untuk apa kamu di sini? Petik 2. Harvey menyipitkan mata dan tersenyum, dan berkata, saya memiliki akun yang ingin saya selesaikan dengan Chen Kangming. Petik 2. Penyelesaian. Seorang penjaga berwajah kurus mencibir dan berkata, adik laki-laki, apakah kamu bercanda? Presiden kami Chen bernilai miliaran, akankah kami berutang kepada Anda? Petik 2. Ya, penjaga berwajah hitam juga menjawab, tersenyum arogan, juga, bahkan jika presiden kita Chen berutang padamu, lalu apa? Apa-apaan kamu berani meminta akun presiden kami Chen? Petik 2. Apakah perusahaanmu selalu segila ini? Harvey bertanya dengan geli. Itu benar. Penjaga keamanan berwajah hitam mengangkat lehernya dan berkata dengan bangga, jangan lihat tempat apa ini perusahaan keamanan Yundun, dan presiden kita Chen adalah keluarga Aurus Hills Chen. Petik 2. Jika Anda memprovokasi presiden Chen kami dapat menghancurkan keluarga Anda dengan satu panggilan telepon. Harvey mendengarnya, mendecakkan lidahnya, dan berkata, luar biasa. Penjaga berwajah hitam itu mencibir dan berkata, karena kamu tahu betapa kuatnya itu, mengapa kamu tidak pergi dari sini? Petik 2. Nak, pergi dari sini, ini bukan tempat yang seharusnya. Penjaga berwajah kurus juga melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, jika akun ini tidak jelas, saya tidak akan pergi. Petik 2. Kamu ya, penjaga. Pintu berwajah hitam tertawa main-main, kamu ingin membuat masalah di sini. Petik 2. Harvey menghembuskan kepulan asap dan berkata dengan ringan, kamu bisa mengerti itu. Petik 2. Apakah aku mengerti kamu? Petik 2. Senyum di wajah penjaga pintu berwajah hitam tiba-tiba menghilang, dan dia berkata dengan marah, beri aku tamparan di wajah anak ini, lalu buang. Begitu suara itu jatuh, 3 penjaga lainnya bergegas menuju Harvey. Menurut pendapat mereka, Harvey terlalu kurus dan lemah, dan dia hanya dirobohkan dengan satu pukulan. Namun, pada saat ketiga penjaga bergegas mendekat. Petik 2. Harvey menyipitkan mata dan tersenyum, mengangkat kaki kanannya, dan menendang 3 tendangan berturut-turut. Bab 36 Pemakaman untuknya. Bang bang bang. Ditemani oleh 3 suara tabrakan yang membosankan. Petik 2. Ketiga penjaga itu berteriak, seperti bola meriam, mereka terbang keluar dan menabrak gerbang besi di belakang. Segera, ketiga penjaga itu jatuh ke tanah, meludahkan seteguk darah, dan pingsan. Segera, penjaga pintu berwajah hitam di samping tercengang. Dia pikir Harvey akan dipukuli sampai menangis, dan kemudian dibuang seperti anjing mati. Tapi siapa tahu, pasangannya bahkan tidak bisa menyentuh pakaian anak ini, jadi dia diusir. Penjaga berwajah hitam itu gemetar, mengeluarkan roll karet di pinggangnya, menunjuk Harvey, dan meraung dengan suara tegas, wah, siapa kamu? Petik 2. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Petik 2. Harvey tersenyum, berkata, singkatnya, kalian semua di sini malam ini tidak dapat melarikan diri. Petik 2. Wah.
Kamu gila. Petik 2. Penjaga berwajah hitam itu menelan tenggorokannya. Berkata, keamanan perisai awan kami perusahaan memiliki lebih dari 500 ahli terlatih. Di antara orang-orang ini, ada tentara bayaran pensiunan, agen khusus, bandit putus asa, dan bahkan prajurit. Jika Anda berani membuat masalah di sini, saya bahkan tidak tahu bagaimana saya mati. Apa? Petik 2. Harvey tersenyum menghina, lalu menunjukkan tubuhnya dan menyapu lurus ke arah penjaga berwajah hitam. Sebelum penjaga wajah hitam itu bisa bereaksi, tangan Harvey sudah meraih pergelangan tangan kanan wajah hitam itu sambil memegang roll karet. Apakah kamu manusia atau hantu? Petik 2. Penjaga berwajah hitam itu tercengang oleh kecepatan Harvey. Baru saja, dia dengan jelas melihat bahwa Harvey masih 6 atau 7 meter darinya, tetapi di detik berikutnya, dia muncul di depannya, begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Kecepatan yang luar biasa, saya khawatir bahkan Wu dan Su Tuai yang duduk di kota tidak dapat dibandingkan, bukan? Harvey tidak menanggapi kata-kata penjaga berwajah hitam itu, tetapi membuangnya seperti karung pasir. Dengan boom yang keras, penjaga berwajah hitam itu terbang sejauh 10 meter, menabrak gerbang besi dengan keras, dan kemudian jatuh ke tanah. Ah! Petik 2. Penjaga berwajah hitam itu tercengang, merasa tulang-tulangnya diremukkan, berteriak kesakitan. Harvey bahkan tidak melihatnya, dia berbalik dan berjalan menuju dua pintu baja yang tingginya 5 atau 6 meter. Penjaga berwajah hitam itu memuntahkan beberapa suap darah, lalu mengeluarkan walkie-talkie dan berteriak, perhatian semuanya. Perhatian semuanya. Serangan musuh. Serangan musuh. Petik 2. Harvey secara alami tahu bahwa penjaga berwajah hitam itu melaporkan surat itu, tetapi dia tidak keberatan sama sekali. Bagaimanapun, saya datang ke sini untuk membuat masalah malam ini, jika tidak banyak orang, tidak akan semarak. Harvey mengangkat matanya dan melirik ke langit malam yang gelap, dan berkata dengan lembut, malam itu gelap dan angin membunuh malam, itu sangat bagus. Jalan untuk mendominasi Zonghai, mari kita mulai dari sini. Petik 2. Suara itu tidak jatuh. Harvey mengangkat kaki kanannya dan menendang gerbang besi yang tertutup dengan keras. Bang! Ledakan keras. Saya melihat kunci pintu rusak, dan dua pintu baja berat langsung runtuh. Karena ada pengingat dari penjaga berwajah hitam barusan, ditambah dengan gerakan yang dibuat oleh Harvey saat ini, seluruh perusahaan keamanan perisai awan terkejut. Merayu. Sirene memanjang. Membelah langit malam. Harvey menginjak gerbang besi dan berjalan masuk selangkah demi selangkah, setiap langkah tenang dan kuat. Bang bang bang. Seperti palu yang menghantam tanah. Tepuk tepuk tepuk. Pada saat ini, suara langkah kaki yang berantakan datang. Saya melihat bahwa lampu menyala sepenuhnya, dan satu demi satu sosok lain bergegas dari segala arah. Segera, lapangan besar di depan sudah penuh dengan orang, lebih dari 200 orang. Apalagi ada orang yang datang dari jauh. Di antara orang-orang ini, beberapa mengenakan sistem hitam, sepatu bot Martin hitam, lencana perisai emas yang disematkan di jantung kanan, dan beberapa mengenakan celana pendek dan rompi hitam. Lebih dari 200 orang berhenti di sini, momentumnya menakutkan. Selain itu, masing-masing orang ini ganas, dan beberapa orang juga mengungkapkan aura pembunuh yang kuat, yang tidak sebanding dengan beberapa hooligan. Tidak mengherankan bahwa keluarga Chen dapat masuk ke dalam 5 anggota utama Aorus Hills, hanya perusahaan keamanan pelindung awan dari keluarga Chen yang memiliki banyak kemampuan. Pada saat ini, setelah orang-orang ini tiba, mata mereka tertuju pada Harvey. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Ketika penjaga berwajah hitam meneriakkan serangan musuh barusan, kepanikan yang terungkap dalam suaranya membuat mereka berpikir bahwa banyak orang yang masuk. Tapi melihatnya sekarang, hanya ada Harvey, dan semua orang tiba-tiba kecewa. Mereka pikir mereka bisa melatih tangan mereka malam ini, tetapi siapa yang tahu bahwa hanya ada satu anak laki-laki berbulu, dan itu tidak cukup bagi mereka untuk menempelkan gigi di antara gigi mereka. Pada saat ini, salah satu dari mereka memiliki tinggi lebih dari 1,9 meter dan mengenakan rompi hitam. Instruktur hitam yang perkasa dan agung memandang Harvey dan berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, "Nak, saya harus mengatakan, Anda benar-benar berani. Berani datang katakan padaku. Siapa yang mengirimmu untuk mati?" Petik 2. Mati. Tidak, tidak, tidak. Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan aku, tapi Chen Kangming." Chen Kangming keluar. Kalau tidak, aku akan membiarkan kalian semua dikuburkan bersamanya. Ketika semua orang yang hadir mendengar ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha.
Anak ini keluar dari rumah sakit jiwa, beraninya dia begitu blak-blakan. Petik 2. Aku berkata, sobat, selama kamu memiliki lengan dan kaki yang kurus, aku bisa memukul 10 dengan satu tangan. Lebih baik simpan. Petik 2. Sepertinya perusahaan keamanan Cloud Shield kita sudah terlalu lama diam, dan bahkan kucing dan anjing berani datang ke sini untuk berlarian. Petik 2. Tawa, cemoohan, dan sarkasme semua orang tidak ada habisnya. Semua orang memandang Harvey seperti orang bodoh. Anda harus tahu bahwa markas perusahaan keamanan pelindung awan mereka adalah salah satu dari sedikit tempat terlarang di Aurus Hills. Bahkan asosiasi ke-7, Aula ke-6, dan 5 keluarga besar lainnya tidak berani datang ke sini sesuka hati. Tapi sekarang, sutra gantung yang tidak banyak diketahui, bahkan tidak berbulu, berani datang ke sini untuk memprovokasi. Entah ini neropati, atau otak terjebak di pintu. Harvey mengambil R0 kok terakhirnya, lalu menghela nafas pelan, dan berkata, sepertinya Chen Kangmong tidak akan keluar tanpa membuat suara. Setelah berbicara, Harvey melirik semua orang dengan acuh tak acuh. Berkata, apakah kamu akan pergi? Untuk naik satu persatu atau bersama-sama? Petik 2. Aku akan pergi ke adikmu. Aku di sini untuk membunuhmu. Petik 2. Seorang pria tegap dengan kepala datar tidak tahan Harvey berpura-pura dipaksa, dia meraung seperti beruang dan bergegas menuju Harvey dengan marah. Harvey hanya menatap pria berotot itu dengan tenang, dan berkata, kecepatannya terlalu lambat, pusat gravitasinya tidak stabil, lemah. Petik 2. Saat berbicara, pria berotot dengan kepala datar itu telah menggertak dirinya sendiri dan bergerak langsung menuju Harvey. Sun melemparkan pukulan. Suara mendesing. Dengan pukulan, kekuatannya sangat dahsyat, dan udara mengeluarkan suara ledakan. Bab 37 kembali dari neraka. Namun, di mata Harvey, pukulan ini terlihat ringan dan lembut, seolah-olah melambat, dan itu sama sekali tidak mengancamnya. Oleh karena itu, pada saat pria kuat berkepala datar itu memukul dengan pukulan, Harvey meletakkan tangan kanannya di telapak tangan dan melemparkannya langsung ke wajah pria kuat berkepala datar itu. Terkunci. Ledakan tajam bergema. Ah! Tanda pisah petik 2. Pria kuat berkepala datar itu berteriak, dan seluruh orang itu terbang lebih dari 10 meter. Pada saat mendarat, pria kekar dengan kepala rata membuka mulutnya, memuntahkan darah dan gigi tebal, lalu memutar matanya dan pingsan. Tiba-tiba, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Semua orang tercengang seolah-olah mereka telah melihat hantu. Meskipun kekuatan pria kekar tadi hanya dianggap moderat di perusahaan keamanan perisai awan, dia juga kuat melawan 10. Tapi ini masalahnya, tapi pria berotot dengan kepala rata ini ditampar. Kali ini, mata semua orang yang hadir ke arah Harvey berubah. Lanjutkan. Petik 2. Harvey Chong mengaitkan jari-jarinya. Anak ini adalah seorang pelatih, ayo pergi bersama. Petik 2. Instruktur hitam itu melambaikan tangannya dan memberi perintah secara langsung. Pergi. Petik 2. Bunuh dia. Petik 2. Puluhan pria meraung dan bergegas menuju Harvey. Pemanasan dimulai. Petik 2. Harvey meludahkan 4 kata dengan ringan, dan kemudian menendang dengan satu kaki. Terkunci. Tanah bergetar. Seluruh tubuh Harvey melesat seperti binatang buas. Ketika mendekati seorang pria kulit putih yang kuat di depan, Harvey melompat dan memukul lututnya dengan tendangan voli, memukul dada pria kulit putih yang kuat dengan keras. Retakan. Suara retak tulang terdengar. Dada pria kulit putih yang kuat itu runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dan terbang ke belakang, menjatuhkan banyak orang yang menyerang di belakangnya dan membalikkannya. Segera setelah itu, Harvey seperti seekor harimau memasuki kawanan, tinju dan kakinya keluar bersama, dan harimau itu membuat angin. Bang bang bang, disertai dengan pukulan tumpul, teriakan, dan ratapan satu demi satu. Lusinan orang yang memimpin dalam bergegas semuanya jatuh dalam sekejap mata. Tidak ada yang bisa berdiri lagi, akan ada kematian dan cedera. Pergi, pergi, bunuh dia. Petik 2. Anak ini punya kekuatan, jangan sendirian, bunuh dia bersama. Petik 2. Beberapa instruktur marah dan berteriak. Anda tahu, penjaga keamanan dan pengawal di sini semuanya dilatih oleh mereka, tetapi sekarang mereka dipukuli hingga rata dengan tanah satu persatu, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Jika Presiden Chen mengetahui hal ini, maka wajah mereka akan malu. Untuk sementara waktu, semua orang yang hadir bergegas ke Harvey satu demi satu, bersiap untuk menggunakan taktik kerumunan untuk menyeret Harvey sampai mati. Bagaimanapun, menurut pendapat mereka, Harvey, tidak peduli seberapa kuat, hanyalah seseorang, selama dia menghabiskan kekuatan fisiknya, akan lebih mudah untuk membunuhnya.
Namun, mimpi itu indah, kenyataannya kejam. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka semua dilempar ke tanah oleh Harvey Gantt. Pada saat ini, darah Harvey berceceran di tubuh dan wajahnya, membuatnya tampak seperti iblis yang telah kembali dari neraka. Selain itu, darah ini bukan milik Harvey, tetapi milik orang lain. Merasakan darah hangat di tubuh dan wajahnya, senyum di mulut Harvey menjadi lebih kuat, dan kabut hitam di matanya menjulang. Pada saat ini, Harvey mendapatkan kembali kesenangan bertarung di dunia itu saat itu. Ini juga membuat darah di tubuhnya berangsur-angsur mendidih. Jadi, kurang dari 10 menit. Setengah dari 200 orang asli telah jatuh. Masih ada setengah dari mereka yang berdiri di sana, gemetaran, tidak berani melangkah maju. Salah satu instruktur, Huaxia, dengan wajah terpotong seperti pisau, dengan inci pendek dan kulit perunggu, berkata dengan keras, "Apa yang kamu lakukan? Jangan cepat-cepat berikan padaku, apakah kamu benar-benar ingin anak ini mengambil alih seluruh markas kita sendirian?" Petik 2. Instruktur. Ini. Anak ini terlalu menakutkan, kita sama sekali bukan lawannya. Petik 2. Ya, tubuh anak ini seperti besi, dan dia telah dipukuli lebih lama lagi. Dari 100 kali. Orang-orang, aku bahkan tidak tahu seberapa lelahnya. Petik 2. Monster. Anak ini hanya monster. Petik 2. Banyak orang gemetar, tidak berani menyerang Harvey lagi. Sampah sekali. Petik 2. Instruktur pendek itu memarahi dengan marah, dan kemudian bergegas ke 5 instruktur lainnya, kucing hitam, elang gunung, burung nasar, beruang putih, singa liar, mari kita temui anak ini. Petik 2. Tidak masalah. Petik 2. Sueren, ini yang saya maksud. Petik 2. Anak ini sangat pandai dalam hal itu, dan dia pantas mendapatkan pukulan saya sendiri. Petik 2. 5 instruktur hitam, putih dan Cina merespons satu demi satu, dan kemudian menggerakkan tubuh mereka dan berdiri. Bilah darah, kucing hitam, elang gunung, burung nasar, beruang putih, dan singa liar adalah 6 instruktur S dari perusahaan keamanan perisai awan, dan kekuatan bertarung mereka sangat sengit. Dalam hal bertarung sendirian, bahkan seorang seniman bela diri di tahap akhir lusa sulit untuk menang. Dan jika mereka berenam bergabung, itu sudah cukup untuk bersaing dengan tuan dari hari-hari awal bawaan. Pada saat ini, beberapa dari 6 orang di Sueren dengan tangan kosong, beberapa memegang belati dan duri tentara bermata 3, dan beberapa mengenakan sarung tangan baja penuh duri. Berdiri di sana saja sudah cukup untuk membuat 6 orang ini ketakutan. Harvey melirik ke 6 orang itu dan memperhatikan bahwa ke-6 orang ini berbeda dari yang lain. Niat membunuh lebih kuat dan momentumnya lebih kuat. Namun, Harvey tidak mengambil hati orang-orang ini. Harvey tersenyum ringan, mengaitkan jari-jarinya ke-6, dan berkata, "Kamu seharusnya sudah bersama sejak lama, aku harap kamu bisa membiarkan aku melakukan pemanasan." Petik 2. Suara itu belum selesai. Wuss. Di antara 6, Sueren, Black Cat, dan Sanying bergegas ke Harvey terlebih dahulu. Kecepatan ketiga orang ini memang sangat cepat, seperti citah yang bergegas di malam yang gelap, dan mereka mendekati Harvey dalam sekejap. Pergi ke neraka. Petik 2. Sueren berteriak dengan marah, dan ketika dia membalikkan kepala dan pergelangan tangannya, belati perak itu membentuk busur yang bersinar di udara dan menusuk langsung ke tenggorokan Harvey. Kucing hitam dan elang gunung juga mengikuti dengan cermat, mengangkat tangan kanan mereka, dan langsung melambaikan duri tentara bermata 3 di tangan mereka untuk menusuk jantung dan perut bagian bawah Harvey. Ketiganya bekerja sama dengan sangat baik, dan tembakan pertama adalah gerakan mematikan. 3 bagian fatal, tidak peduli jika ada yang ditikam, Harvey akan mati. Lebih dari 100 orang yang tersisa tidak jauh darinya tercengang dan bersemangat, detak jantung mereka semakin cepat. Instruktur sangat kuat, mereka tahu itu. 1 orang sama dengan 100 orang. Sekarang instruktur telah mengambil tindakan, anak yang sombong dan bodoh ini sudah mati. Namun, tepat ketika semua orang mengira Harvey akan mati, Harvey bergerak. Harvey membuat kesalahan, dan tangan kanannya menonjol seperti hantu, langsung menggenggam pergelangan tangan Sueren yang memegang belati. Ini. Sueren terkejut dan tidak bereaksi sama sekali. Harvey tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi, tangan kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan dia melemparkan bilah darah ke atas, dan kemudian menghancurkannya ke tanah. Dengan boom yang keras, bilah darah itu jatuh ke tanah seperti karung pasir, dan lantai semen yang berat langsung hancur. Seteguk darah kental dimuntahkan dari bilah darah, tertegun sampai mati, meringkuk di tanah dan meratap. Bab 38 rencanakan ke depan.
Setelah memutar bilah darah, Harvey melintas, menghindari duri tentara bermata tiga yang ditusuk Ling, dan kemudian langsung meninju dada Ling. Ledakan. Suara retak yang keras. Dada Ling runtuh, memuntahkan darah, dan terbang terbalik lebih dari 10 meter sebelum jatuh ke tanah. Segera, Harvey memiringkan tubuhnya sedikit, menginjak tanah dengan kaki kirinya, dan menyapu kaki kanannya seperti kapak perang, menendang elang gunung yang menyerang dengan ganas. Ah! Tanda pisah petik 2. San Ying berteriak kesakitan, dan tubuhnya langsung jatuh dan terbang keluar. Dalam waktu kurang dari 5 detik, bilah darah, kucing hitam, dan elang gunung semuanya habis, kehilangan efektivitas tempur mereka. Adegan ini sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang tidak bisa membantu tetapi memiliki pemikiran. Anak ini hanyalah seorang pembunuh hidup-hidup, siapa yang bisa menghentikannya? 3 burung nasar, beruang putih, dan singa gila di belakang juga sangat ketakutan sehingga tubuh mereka gemetar. Tidak pernahkah mereka mengira ketiga Sueren akan dipukuli ke tanah begitu cepat? Mereka bertanya-tanya dalam hati, seberapa kuat anak ini? Jika dia adalah seorang seniman bela diri, mengapa dia tidak menggunakan truki? Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya saat ini, meskipun mereka takut, mereka tidak mundur. Lagi pula, masih banyak orang yang menonton di sini, jika mereka pensiun, bagaimana mereka akan mengajar guru di masa depan? Oleh karena itu, burung nasar, beruang putih, dan singa liar mengaum dengan liar, dan pada saat yang sama menyerang Harvey lagi. Pada saat yang sama, sebuah bangunan utama di belakang perusahaan keamanan Yundun, di kantor manajer umum di lantai 8. Seorang pria parubaya mengenakan kemeja hitam dengan punggung besar dan pipi tipis sedang duduk di belakang meja, mendengarkan asisten melaporkan pekerjaannya. Pria parubaya ini adalah pendiri perusahaan keamanan Yundun, Chen Kangming. Chen Kangming melipat tangannya di dadanya, dan mata segitiganya menatap asisten di depannya dengan tenang, bersinar terang. Pak Chen, barang dari segitiga hitam sudah sampai, total 120 box, kapan akan didistribusikan? Kata asisten Lean. Chen Kangming menyipitkan matanya dan berkata, baru-baru ini, pria itu Shen Gohua telah mengincar kita lagi, jadi lebih baik diam baru-baru ini. Ketika pusat perhatian selesai, kami akan membagikan barang-barangnya. Petik 2. Ya, Tuan Chen. Petik 2. Asisten mengangguk. Chen Kangming tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, omong-omong, sepertinya saya baru saja mendengar sirene meraung. Apa yang terjadi? Petik 2. Asisten itu tersenyum dan menjawab, Tuan Chen, seperti ini. Seorang anak laki-laki berbulu datang kepada kami. Dan dia berkata bahwa dia ingin memintamu untuk menagih hutang. Sekarang, Sueren dan yang lainnya telah membawa orang, mungkin bocah itu seharusnya ketakutan. Petik 2. Oh. Petik 2. Chen Kangming tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata, apakah Anda yakin itu hanya satu orang? Petik 2. Tentu. Petik 2. Asisten itu mengangguk. Chen Kangming sedikit mengernyit dan berkata, saya khawatir anak itu akan menjadi mata-mata yang dikirim oleh Shen Gohua. Jadi, beritahu Sueren dan mereka untuk memeriksa anak itu. Lagi pula, sekarang adalah waktu yang kritis untuk pengiriman, jadi jangan ceroboh. Petik 2. Asisten itu tertawa datar dan berkata, Tuan Chen, apakah Anda terlalu khawatir? Kecuali orang-orang Shen Gohua, siapa yang berani datang kepada kami untuk menyelidiki? Petik 2. Chen Kangming menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang adalah waktu kritis untuk pengiriman. Hati-hati dan jangan gegabah. Petik 2. Dimengerti, Tuan Chen, saya akan menghubungi Sueren sekarang. Petik 2. Asisten mengangguk dan setuju, lalu mengambil siapkan ponsel Anda untuk melakukan panggilan. Tetapi pada saat ini, ada ketukan cepat di pintu. Chen Kangming mengerutkan kening dan menjawab, masuk. Petik 2. Segera, pintu didorong terbuka, dan seorang pria dengan darah di seluruh wajahnya dan mengenakan sistem hitam berlari masuk. Melihat adegan ini, Chen Kangming dan asistennya terkejut. Pria itu tersentak dan berkata, Tuan Chen, sesuatu telah terjadi. Sesuatu telah terjadi. Petik 2. Apa yang terjadi? Chen Kangming berkata dengan tidak senang. Tuan Chen, seseorang mendobrak markas kami. Pria itu dengan cepat menjawab. Ketika Chen Kangming mendengar ini, hatinya menegang dan dia berkata, siapa yang menerobos? Bicaralah dengan jelas. Petik 2. Pria itu menelan dan berkata, belum lama ini, seseorang melukai penjaga dan masuk ke markas kami. Kami pikir banyak orang datang, jadi instruktur membawa kami ke sana. Tapi, siapa yang tahu bahwa hanya ada satu anak laki-laki yang masuk ke pangkalan?
Selain itu, anak laki-laki itu juga mengancam akan menyelesaikan masalah dengan Anda, dan mengatakan bahwa jika Anda tidak keluar, dia akan mendorongnya meratakan markas kita. Saudara. Saudara tidak tahan lagi, jadi mereka akan membunuh anak itu. Tapi yang tak terbayangkan adalah anak itu begitu kuat sehingga dia dengan mudah menggulingkan lebih dari 100 saudara kita. Sekarang, instruktur mereka telah mengambil tindakan, dan Penatua Wu dan Penatua Su juga telah bergegas. Petik 2. Apa? Petik 2. Chen Kangming menamparkan meja dan berkata dengan marah, apa yang terjadi di sini? Siapa anak itu? Apa yang terjadi? Petik 2. Pria itu menggigil dan berkata, Chen. Presiden Chen, kami juga tidak tahu, anak itu sangat mencolok, kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Wajah Chen Kangming menjadi gelap, dan matanya yang ramping menjadi samar. Menyala-nyala, jelas kesal. Dia sangat bingung, siapa dia yang tidak bisa bergaul dengannya. Apakah itu musuh? Itu tidak benar, jika itu benar-benar musuh yang ingin membalas dendam, mengapa kamu hanya mengirim satu orang ke sini? Chen Kangming berpikir sejenak, tetapi dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi, dia mengangkat kepalanya dan berkata, kalian berdua pergi dulu, aku akan segera ke sana. Petik 2. Ya, petik 2. Asisten dan pria itu menjawab, lalu buru-buru pergi. Setelah keduanya pergi, Chen Kangming berpikir sejenak, tetapi mengangkat telepon dan menelepon. Saudaraku, ada apa? Sebuah suara berat datang. Saudaraku, malam ini ada keluarga Qiyu yang datang untuk membalas dendam, dan hatiku merasa sedikit tidak enak, jadi aku berpikir untuk menyapamu terlebih dahulu. Jika aku tidak menghubungimu setelah setengah jam, kamu akan segera bawa keluarga Chen kami keluar dari Aorus Hills dan pergi ke luar negeri, kata Chen Kangming dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, apakah ini sangat serius? Siapa yang memiliki kemampuan hebat untuk berani menantangmu? Suara pihak lain terdengar lagi. Chen Kangming menghela napas dalam-dalam dan berkata, saudaraku, pada kenyataannya, orang-orang Shen Gohua datang kepada saya untuk menyelidiki setiap 3 hari selama waktu ini, yang membuat saya merasa tidak nyaman. Apa yang terjadi malam ini membuat kegelisahan saya semakin kuat. Beberapa poin. Jadi, saudara, cepat dan lakukan apa yang saya katakan, kemasi barang-barang Anda, dan bersiaplah untuk pergi, sehingga Anda tidak akan terpengaruh pada waktunya. Petik 2. Saudaraku, saya mengerti. Pihak lain tidak mengajukan pertanyaan lagi dan setuju. Turun. Setelah itu, Chen Kangming menutup telepon dan meninggalkan kantor. Pada saat ini, di depan sebuah gedung di depan perusahaan keamanan Cloud Shield, ada lebih dari 100 orang tergeletak di tanah, dan tanah berlumuran darah. Lebih dari 100 orang yang tersisa memandang pria yang seperti pembunuh di sisi yang berlawanan dengan gentar. Baru saja, 6 instruktur, Bloodblade, Black Cat, Mountain Eagle, Vulture, White Bear dan Wild Lion, semuanya telah dikalahkan oleh Harvey. Oleh karena itu, kepercayaan lebih dari 100 orang yang tersisa di tempat kejadian mengalami pukulan besar. Lagi pula, mereka memamerkan kekuatan mereka dan menggertak orang lain di hari kerja, bagaimana mungkin ada orang yang berani menggertak mereka? Bab 39 semuanya sampah. Pada saat ini, Harvey menendang instruktur kulit putih yang sekuat beruang, dan berkata, dengan suara keras, ayo, lanjutkan. Teriakan mengejutkan ini, seperti guntur 9 hari, bergema di langit malam, dan membuat orang-orang yang hadir merasa tercengang. Pukul palu. Aura dan paksaan yang luar biasa menyebar, menyebabkan lebih dari 100 pria aneh tidak berani bergerak. Harvey mencibir, kenapa, kamu tidak berani datang? Sampah yang sangat banyak. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Harvey melirik semua orang, dan kemudian meledak. Chen Kangmong, keluar dari sini. Petik 2. Suara itu belum selesai. Tepuk-tepuk-tepuk. Semburan langkah kaki berantakan datang. Saya melihat sekelompok besar orang berlari dari tidak jauh. Melihat sekeliling, ada lebih dari 100 orang. Dan di depan orang banyak, ada 3 orang, 1,5 baya dan 2 orang tua. Salah satunya adalah Chen Kangmong. 2 lainnya, satu mengenakan kain putih dan yang lainnya mengenakan kain hitam, tingginya sekitar 1,75 meter dan berambut abu-abu. Harvey melirik kedua lelaki tua itu, dan sudut mulutnya sedikit naik. Akhirnya datang 2 orang yang bisa bertarung. Oleh karena itu, Harvey dapat melihat sekilas kultivasi kedua orang tua ini, yang keduanya adalah seniman bela diri pada masa-masa awal bawaan. Segera, Chen Kangmong berjalan dengan sekelompok besar orang. Ketika dia melihat lebih dari 100 orang terbaring dalam genangan darah, alis Chen Kangmong melonjak, diam-diam ketakutan.
Bahkan kedua lelaki tua itu ngeri. Lagi pula, tidak mudah bahkan bagi mereka untuk bertarung melawan lebih dari 100 penjaga keamanan dan pengawal yang terlatih. Tapi sekarang, lebih dari 100 orang ini telah dipukuli oleh bocah muda seperti itu. Saya Chen Kangmong. Petik 2. Chen Kangmong memandang Harvey dengan wajah muram, dan berkata, "Wah, siapa kamu?" Saya bertanya pada diri sendiri, Chen Kangmong, bahwa saya tidak mengenal Anda, dan saya tidak memiliki dendam terhadap Anda, tapi mengapa kamu datang kepadaku? Apakah kamu membuat masalah di sini? Petik 2. Harvey tersenyum ringan dan berkata, Chen Kangmong, kamu benar, aku tidak dendam padamu. Namun, keponakanmu tidak memiliki mata yang panjang. Jika Anda ingin memprovokasi saya, Anda masih ingin saya akan membunuh teman saya dan saya. Anda mengatakan bahwa junior tidak masuk akal, bukankah para tetua harus bertanggung jawab? Petik 2. Jun Feng. Petik 2. Chen Kangmong segera bereaksi ketika dia mendengarnya. Beberapa hari yang lalu, ketika dia mengetahui bahwa tangan dan kaki Chen Jonfong terputus, dia langsung marah dan mengancam akan membantu Chen Jonfong menemukan tempatnya, jadi dia meminjam beberapa orang untuk Chen Jonfong. Dia berpikir bahwa masalah ini sudah berakhir, tetapi dia tidak tahu bahwa itu belum berakhir sama sekali. Bukan hanya dia baik-baik saja, tetapi mereka malah memukulinya. Sejak orang-orang datang ke pintu, akankah sesuatu terjadi pada keponakannya? Memikirkan hal ini, ekspresi Chen Kangmong berubah dan dia bertanya, apa yang kamu lakukan pada keponakanku? Petik 2. Harvey Si tersenyum dan berkata, untuk binatang seperti keponakanmu, hidup adalah momok. Jadi, aku sudah membunuhnya. Sekarang, itu bisa dianggap sebagai pembunuhan bagi orang-orang. Petik 2. Kamu membunuh keponakanku. Petik 2. Chen Kangmong langsung marah, matanya merah. Ya itu betul. Petik 2. Harvey mengangguk acuh tak acuh dan berkata, saya telah memberinya kesempatan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghargainya sendiri. Jadi, tidak mungkin, saya hanya bisa memberinya tumpangan. Sebagai pribadi, saya tidak akan pernah memperlakukannya. Musuh adalah gaya saya untuk menjadi baik hati dan berhati lembut, memotong rumput dan ruting adalah gaya saya. Petik 2. Menurut Harvey, dia dan keluarga Chen sudah abadi, jadi lebih baik menginjak keluarga Chen pada satu waktu, untuk menghindari masalah di masa depan. Oke. Petik 2. Chen Kangming tertawa marah, menunjuk Harvey, dan meraung, jika kamu membunuh keponakanku, aku akan membiarkanmu dan semua kerabat dan temanmu dikuburkan bersamanya. Kata kemudian, dia melambai tangannya dan meraung, bunuh dia sampai mati untukku. Petik 2. Perintah. Desir-desir. Lebih dari 50 pria berseragam hitam mengeluarkan pistol Colt dan menunjuk ke arah Harvey. Tidak ada keraguan bahwa Harvey sama sekali tidak memiliki peluang untuk selamat ketika 50 orang ini menembak pada saat yang bersamaan. Chen Kangmong tersenyum muram, wah, bagaimana jika kamu bisa menembak lagi? Bisakah kamu menembakkan pistol atau peluru? Petik 2. Harvey tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Wah, apa yang kamu tertawakan? Petik 2. Chen Kangmong meraung dengan marah, merasa sangat tidak senang di dalam hatinya. Anak ini hampir mati, dan dia tidak takut, dan tidak ada kepanikan di wajahnya. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri? Harvey menghela nafas dan berkata perlahan, belum lama ini, keponakanmu juga mengatakan sesuatu yang mirip denganku, tapi sekarang dia sudah mati. Jika kamu bisa membunuhku dengan beberapa senjata patah, kamu pikir aku masih akan memukulmu di sini? Berhenti sejenak, Harvey melirik semua orang yang hadir, dan akhirnya matanya tertuju pada Chen Kangmong, dan berkata dengan kaget, saya katakan, Chen Kangming. Keyakinan saya berasal dari kekuatan absolut saya. Kekuatan. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa semua orang yang hadir adalah sampah bagiku, rentan terhadap satu pukulan. Petik 2. Sombong. Sialan. Petik 2. Berani-beraninya seorang anak laki-laki tanpa rambut tumbuh dewasa untuk berbicara dengan gila. Orang di belakang Chen Kangmong semua marah dan berteriak pada Harvey. Lagi pula, kata-kata Harvey tidak diragukan lagi menginjak semua orang yang hadir. Benarkah? Petik 2. Chen Kangmong tersenyum kejam, saya harap Anda tidak akan menyesali apa yang Anda katakan atau lakukan sebelum Anda mati. Petik 2. Setelah berbicara, Chen Kangming melambaikan tangannya secara langsung. Tembak. Petik 2. Perintah dikeluarkan. KKK. Tiba-tiba, 50 atau lebih pria bersenjata membidik Harvey dan membuka pengaman. Namun, tepat ketika 50 atau lebih pria bersenjata ini akan menarik pelatuknya. Wajah Harvey tenang, dan tangan kanannya kaki tersentak.
Angkat, injak tanah tiba-tiba. Bang! Suara keras. Tanah dan bangunan dalam radius ratusan meter terguncang, seolah-olah telah terjadi gempa bumi yang kuat. Gerakan kekerasan yang tiba-tiba ini tercengang. Semua orang yang hadir terkejut. Segera setelah itu, saya mendengar suara retak, kel 1K, kel 1K, kel 1K, dan saya melihat bahwa, dengan Harvey sebagai pusatnya, tanah terkoyak dan berubah menjadi batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya. Melayang di udara. Pada saat ini, topan hitam yang kuat tampaknya terbentuk di sekitar tubuh Harvey, dan batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya berputar dan bersiul di sekelilingnya, seperti batu yang membentuk naga hitam melingkar di sekelilingnya. Ketika orang-orang tidak jauh melihat ini adegan, mereka tercengang, merasa seolah-olah mereka sedang menonton efek khusus dalam film. Lepaskan amarahmu, Tuan Bawaan. Petik 2. Ekspresi lelaki tua berbaju hitam itu sangat berubah, matanya melebar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ini. Bagaimana ini mungkin? Berapa umur anak ini, dan kultivasinya telah mencapai Siantian? Pria tua berpakaian putih itu juga berteriak, dan kemudian berteriak pada 50 atau lebih pria bersenjata, kamu masih apa yang kamu lakukan? Cepat, cepat dan tembak. Petik 2. 50 atau lebih pria bersenjata itu tiba-tiba pulih dari keterkejutan mereka, dan segera menarik pelatuknya. Bang bang bang. Tembakan. Itu keras, dan pelurunya seperti belalang, mengaum ke arah Harvey, seperti badai yang dahsyat. Namun, pada saat peluru meraung, bab 40 tamparan sampai mati.